سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. Bagaimana hukum ketika sahur tiba-tiba azan? Apakah makanannya harus dimuntahkan? Itulah gunanya imsak. Imsak. Pas sedang makan, di Maroko tak ada imsak. Rupanya imsak itu cuma ada mazhab Syafi'i. Maroko mazhabnya Maliki, tak ada. Jadi kami makan aja. Makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya sama kawan, gimana bro? Kata dia, tenang, masjid satu lagi belum. Barulah saya paham makna imsak. Imsak itu artinya lampu kuning 10 menit, agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh, mulut udah steril bersih. Tapi kalau suasana normal, kalau terbangunnya pas imsak karena lembur, capek kerja, tugas banyak, pas terbangun imsak, apakah tak boleh makan? Boleh. Ambil nasi, gulai, sampah deh bawang, sambal belacan, botai, ikan bilis, masukkan blender. Itu ambil pipet dua. Nama itu sama orang ada ibadah syahri Ramadan haji semua. Tapi kalau sudah azan berkumandang, ada makanan dimuntahkan. Karena kalau sampai dia telan waktu azan, karena azan sudah masuk waktu terlarang. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai terbit fajar. Terbit fajar azan subuh. Kalau sudah azan subuh, dekunya muntah. Jangan mentang-mentang ketua masjid ditelepon muazin, jangan kau azan dulu ya. Banyak orang menyalahgunakan kekuasaan sekarang. Barakallahu fi umrik Ustaz. Semoga Allah memberikan berkah pada umurmu Pak Ustaz. Jawabannya wa iyyakum wa jazakumullah khairan. Semoga kau juga begitu, kau diberikan Allah balasan baik. Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu serta umur yang panjang. Amin. Mau tanya, apa hukumnya seorang TKW pergi melaksanakan haji umrah? Karena ada yang bilang katanya hukumnya dayus. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Dayus itu orang yang tak ada rasa cemburu kepada anak, pada bini. Bininya keluar rumah tak menutup aurat. Pak, tadi ku tengok bapak, istri bapak dibawa orang. Biarlah, tak apa-apa. Dibawanya kotor dari bapak kau aja baru tahu. Aku diam aja. Itu dayus tuh. Semiskin-miskinnya Bangladesh, tidak ada TKW Bangladesh. Tak ada TKW Bangladesh. Laki-laki saja yang bekerja. Saya kalau sudah ngomong sama orang Bangladesh ini bingung saya. Antara iya sama tidak kepalanya. Kia hari dikit, agak-agak. Tayyib dah tidak tak ada perempuan. Tapi karena kita sulit ekonomi, saudara-saudaraku yang menjadi TKW di Hong Kong, yang menjadi TKW di Taiwan, menjadi TKW dimanapun kalian bekerja, jaga kehormatan kalian, berjaga dengan perempuan. Karena hukum kalian itu aslinya tak boleh, tapi karena hukum darurat, kalau tidak bekerja di sana mati, kuli. Semiskin-miskin kita masih petani, tapi di sana buruh tani, bekerja tempat orang, tak ada sawahnya, menumpang di tanah orang, akhirnya merantau dia. Nah, ini tanggung jawab siapa nih? Kalau ekonomi umat bangkit, insya Allah selamat bangsa, insya Allah. Apakah sholat taubat boleh dilaksanakan setiap malam sebelum tahajud? Mantap. Nanti malam begitu bangun mandi. Bagus mandi malam itu. Katanya mandi malam rematik, dari habis maghrib ke jam 1 itu bisa rematik. Tapi dari jam 1 ke subuh bagus terapi mandi malam, segar. Mandi malam. Habis mandi bersih semua, ambil parfum no alkohol, sapukan ke tangan, ke leher. Malaikat rahmat suka mendekati orang yang harum-harum. Turun dia mendekati. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti mencium bau. Itu makanya Nabi melarang orang makan jengkol, melarang orang makan bawang putih, bawang merah ke masjid. Terganggu saya, terganggu malaikat. Pertama, sholat sunat wudhu.
usolli sunnatal wudu, habis itu sholat sunat taubat, habis itu sholat sunat hajat, habis itu sholat sunat tahajud. Jangan witir lagi, karena udah witir di masjid, tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Ayatnya Pak Ustaz, apa ayat paling panjang yang kau hafal? Wal asri Pak Ustaz. Yang kedua, inna a'tayna Pak Ustaz. Biar tahu saya mengagak-agak ayat. Habis itu kuliah, habis itu kulhu, habis itu trikul itu loh Pak Ustaz. Nah, kalau begitu begini settingnya. Salat sunat wudu, wal asri dulu, ayat kedua kul wallah. Salat sunat hajatnya nanti inna a'tayna, habis itu kul wallah rakaat kedua. Salat sunat taubatnya rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Tahajudnya nanti Pak Ustaz ulang balik macam itu. Jadi nanti catatan malaikat itu agak bervariasi sedikit. Ada juga model orang ini sembahyang 12 rakaat, ayat kulhu bawah sama dengan atas, sama dengan atas. Bagus, tiap-tiap malam buat. Bangun, mandi, pakai parfum no alkohol, habis itu sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud 8 rakaat. Kalau mau tambah baik 2 rakaat 1 salam. Habis itu baca Quran. Habis baca Quran baru makan sahur. Saya Pak Ustaz kalau tak makan dulu sakit perut saya, makan dulu boleh. Tapi udah habis makan nih mau duduk pula Pak. Ini tak bertanya pengenawan. Saya pernah dengar ada riwayat Nabi Muhammad umur 28 sampai 30 tahun, bukan 40 tahun. Bagaimana nih Pak Ustaz? Kita pakai jumhur, mayoritas ahli sirah sejarah, Nabi Muhammad menikah 40 tahun. Arba'una sanah, sekitar 40 tahun. Ada yang pandai menghitung detail pakai ilmu falak, astronomi, kata dia 38. Terserah dia, saya ikut 40 kan lebih selamat. Bagaimana pendapat Ustadz bagi lansia tentang naik jadi Nabi 40, menikah 25? Bagaimana pendapat Ustadz bagi lansia yang tak mampu puasa, tak mampu membayar fidyah? Puasa, tak sanggup puasa, level 2, ganti di hari yang lain. Tak sanggup mengganti di hari yang lain, bayar fidyah. Tak sanggup bayar fidyah, dia menerima fidyah. Itu hebatnya orang Islam. Tinggi, bisa turun, bisa ditawar. Datang seorang laki-laki mengadu ke rumah Nabi, ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Kenapa kau celaka? Maaf, berhubungan aku dengan istriku di siang Ramadan. Puasa kau 60 hari kata Nabi. 60 hari kau puasa. Sedang 30 aku tak tahan. Kalau gitu kau kasih makan 60 fakir miskin. Aku tak ada ya Rasulullah, tak sanggup. Pergi Nabi ke belakang, diambil Nabi korma 1 karung. Ini korma 1 karung, kasih ke fakir miskin di kampung sana. Pergi bawa. Ya Rasulullah, aku yang paling miskin di kampung. Hatta badat nawajizuhu, Nabi tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Jadi jangan kalian bayangkan Nabi itu serius. Neraka. Nabi tersenyum hatta badat nawajizuhu, sampai nampak gigi geraham. Kata Nabi, menengok orang yang susah nekat tadi. Jadi tak ada di kampung itu lebih susah dari kau. Tak ada ya Rasulullah. Ambillah kurma ini, bawa kasih anak bini di rumah. Jadi bagi yang tak sanggup, dia menerima sedekah kita. Tolong berikan tips agar Ramadan tahun depan saya tak sendiri lagi. Pertama, dekati Ustadz Noki, Ustadz siapa, tanya dia, Ustadz ada stok Ustadz. Tolong Ustadz, aku cukuplah tahun ini bangun pakai jam weker. Aku takut tahun muka pakai mercut. Kalau bisa ada yang membangunkan Pak Ustadz. Ustadz ini banyak stoknya. Ustadz banyak. Khawatir kita kalau tak kita ambil, dia ambilnya sendiri. Minta sama dia. Tapi jangan lupa doa. Skenario ilahi begitu indah. Kalau tak percaya, tanya sama orang-orang tua kita. Coba datangi Pak Arifai Rahman, tanya, Pak, gimana Bapak jumpa Ibu? Ceritanya pasti indah.
Beda sama orang sekarang. Orang sekarang tanya, bang, ya gimana bang jumpa kakak dulu? Salah sambung. Apa kata Presiden Soekarno kepada istrinya? Adinda, kau tak pernah mencari aku pun tak pernah mencarimu. Tuhan mempertemukan kita. Di mana bang jumpa kakak dulu? Di Bang Riau Kepri. Kalian kerja di situ? Enggak, numpang dengar ceramah. Gimana ceritanya? Pas balik hilang selop. Pas cari-cari itu terantuk kepala. Bagaimana cara untuk mengganti puasa tahun lalu sementara jumlah puasa diganti tak ingat? Umur berapa sekarang? Umur 30 Pak Ustaz. Akil balik umur berapa? 10 Pak Ustaz. Berarti 20 tahun yang error. Iya. Dulu puasa berapa hari dalam sebulan? Biasanya saya ambil pangkal tengah ujung. Nah, hitunglah. Berarti dapat disimpulkan selama 10 tahun, setahun cuma 27 kali 10 berarti 270. 270 kali 3. Nah, itulah ganti. Banyak tuh Pak Ustaz. Siapa nyuruh tinggalkan? Ustaz jujur Ustaz, Ustaz jujur. Ustaz Somad ini dulu lahir langsung jadi Ustaz. Ya. Pernah juga tinggal puasa. Pernah. Saya mulai puasa penuh itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP tahun 92 saya berangkat haji bulan Mei. Balik dari haji, kau sudah haji, tak boleh tinggal sembahyang, tak boleh tinggal puasa, tak boleh pacaran. Maka saya tak punya pacar. Banyak nyesal sekarang. Itu pula manfaatnya kita haji muda itu menjaga diri kita. Jadi sebelum itu ada juga tinggal berapa hari. Saya sedang puasa, datang kawan bawa soto Medan. Man, ayo makan puasa. Ini hari. Dan bila saya ganti dah. Gantilah. Mak saya tanya, Mak, waktu mak mengandung aku berapa hari tinggal puasa? Dulu kau sakit-sakitan dalam perut. So tiap hari sakit. Maka 30 hari yang kita puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun ketiga 30 hari. Jadi untuk aku berapa hari mak tak puasa? 90 hari. Ganti mak. Setahun mak saya puasa Senin Kamis lunas. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis 8 hari. 10 bulan 80 hari. Tambahnya 8 hari lagi bulan 88. Tambahnya 1 selesai. Sudah lunas hutang puasanya. Umurnya berapa? 70 tahun. Tapi tak saya paksa. Dan pulang mak kita paksa. Ini ada jamaah ini umur 80 paksa. Saya paksa mak saya puasa. Kenapa kau paksa? Saya dulu dipaksanya. Betul. Jadi bapak yang punya hutang 270 hari, kalau istiqomah puasa Senin Kamis setahun lunas. Dan orang yang puasa sehat, sumu tasihhu, puasa kau akan sehat. Ini darah ini berat. Darah ini berat menyembur dari jantung naik ke otak. Kenapa darah berat? Karena ada minyak di dalamnya. Minyak itu apa? Kolesterol. Kenapa berat ini di dalam? Kenapa? Karena di dalamnya ada gula. Gula membuat darah beku. Kenapa dia? Diabetes mellitus. Saya tanya, Pak, berapa umur Bapak? 80 sekian Ustaz Somad. Saya tengok Bapak sehat aja. Iya. Apa rahasianya Pak? Saya tak pernah makan goreng-gorengan Ustaz. Kami sayur tak pakai santan, tak ada kolesterol. Sayur bening, tak pakai minyak. Bayam, ini bening. Kemudian ikan itu dipanggang, tidak pakai minyak. Minyak bekas dipakai 2 kali 3 kali. Itulah penyakit. Rupanya itu rahasianya. Sayurnya bening, minyak ikannya dibakar. Nah, itu dialog kami waktu di Tembilahan dengan Pak Irham. Sudah saya ambil, maka saya sehat sekali. Apakah infus transfusi darah membatalkan puasa? Baca bukunya 30 fatwa seputar Ramadan. 30 fatwa seputar Ramadan. Download di Play Store. 30 fatwa seputar Ramadan. Penulisnya Somad LC.
Di situ disebutkan fatwa Syekh Qardawi, kalau suntik obat tak batal. Suntik obat tak batal. Darah diambil tak batal. Tapi kalau infus batal, karena infus itu makanan. Jadi kalau ada bersuntik obat sakit demam batuk tak batal. Tapi kalau infus, karena kalau orang-orang kaya, orang berduit, masuknya 2 botol. Habis itu keluarnya. Udah 2 botol masuk. Pas buka bapak tak buka, sedikit aja. Udah kenyang dulu. Oleh sebab itu maka suntik obat tak batal, suntik infus batal. Itulah kaji kita, mudah-mudahan menambah amal soleh. Buah dari pengajian adalah berubah perilaku amal. Kalau banyak mengaji amal tak berubah, mubazir. Yang menyampaikan lebih lagi. Putuskah hubungan kita setelah dari ruangan ini? Tidak, karena kita saling mendoakan. Bapak Ibu doanya kabul nanti tiap malam Ramadan, habis tahajud, habis witir, habis tarawih, habis baca Quran. Doakan Abdul Somad satu saja, matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. La tada'lana zamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami keluar dari majlis ini dalam keadaan bersih terampuni ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Segala hutang piutang kami bantu kami melunasinya ya Allah. Wala aziban illa zawajatah. Yang belum menikah temukan dengan jodoh yang baik, mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Quran, daripada penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik, orang-orang yang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit angkat penyakitnya, berikan kesembuhannya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunanmu ya Allah. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. Wala taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح